Di sebuah pagi yang lembab di Jakarta, suara klakson bercampur dengan azan subuh yang memantul di antara gedung-gedung beton. Kota ini selalu bergerak, seolah menolak diam, seolah menolak runtuh. Indonesia tidak pernah benar-benar punya pilihan untuk menyerah. Sejak awal negeri ini dibentuk oleh guncangan. Dan setiap kali ia terjatuh, ia bangkit lagi dengan cara yang keras kepala, seringkali menyakitkan, namun selalu mengejutkan. Kisah ini bukan tentang grafik yang naik turun di ruang rapat berpendingin udara. Ini tentang manusia, tentang pedagang kecil yang membuka kiosnya kembali setelah krisis, tentang buruh pabrik yang bertahan saat upahnya tergerus inflasi, tentang sebuah negara yang berkali-kali diberitahu bahwa ia tidak akan selamat, namun selalu menemukan cara untuk hidup. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia lahir dalam kondisi ekonomi yang rapuh. Infrastruktur hancur, kas negara nyaris kosong, dan inflasi melonjak hingga ratusan persen pada awal 1960-an. Uang kehilangan makna. Harga beras berubah dalam hitungan hari. Pada 1966, inflasi tercatat menembus sekitar 650% per tahun. Bagi rakyat, ekonomi bukan istilah akademis. Ia adalah pertanyaan sederhana. Apakah besok masih bisa makan? Pergantian kekuasaan di akhir 1960-an membawa stabilitas baru. Orde Baru membangun ekonomi dengan tangan besi dan perencanaan terpusat. Minyak menjadi penyelamat. Pada 1970-an, ketika harga minyak dunia melonjak, Indonesia menikmati banjir devisa. Jalan dibangun, sekolah berdiri, kemiskinan menurun drastis. Pada 1970, lebih dari 60% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 2 dekade kemudian, angka itu turun tajam. Untuk sesaat, seolah Indonesia telah menemukan formula. Namun stabilitas itu rapuh. Ketergantungan pada utang luar negeri dan ekspor komoditas menciptakan ilusi kekuatan. Ketika krisis Asia datang pada 1997, ilusi itu runtuh dalam semalam. Nilai tukar rupiah jatuh dari sekitar 2.400 per dolar. Amerika Serikat menjadi lebih dari 15.000. Perusahaan bangkrut massal. Bank-bank kolaps. Tahun 1998, ekonomi Indonesia terkontraksi sekitar 13%, salah satu kejatuhan terdalam dalam sejarah modern. Di jalanan Jakarta, mahasiswa dan rakyat turun bersamaan. Krisis ekonomi berubah menjadi krisis politik. Presiden Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa. Bagi banyak negara, pukulan sebesar ini adalah akhir cerita. Tapi Indonesia memilih babak baru. Reformasi dimulai dalam kekacauan dengan demokrasi yang rapuh dan ekonomi yang berdarah. Tahun-tahun awal reformasi tidak indah. Pemerintah berganti cepat, konflik sosial merebak, dan kepercayaan investor rapuh. Namun di balik layar, fondasi baru dibangun. Bank direstrukturisasi. Utang dinegosiasikan ulang. Otonomi daerah diperkenalkan, memindahkan sebagian kekuasaan ekonomi ke daerah. Perlahan, sangat perlahan, ekonomi bernapas kembali. Pada awal 2000-an, pertumbuhan kembali ke kisaran 4-6%. Indonesia belajar dari trauma. Cadangan devisa diperkuat, defisit anggaran dijaga. Ketika krisis keuangan global 2008 menghantam Amerika dan Eropa, Indonesia terguncang tapi tidak tumbang. Pertumbuhan memang melambat, namun tetap positif sekitar 4,6% pada 2009. Bagi dunia, ini kejutan. Bagi Indonesia, ini pembuktian. Lalu datang pandemi COVID-19 pada 2020. Jalanan yang biasanya macet menjadi sunyi. Ekonomi kembali terhenti. Untuk pertama kalinya sejak krisis 1998, Indonesia masuk resesi. Produk domestik bruto terkontraksi sekitar 2%. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Negara kembali diuji, kali ini oleh musuh tak kasat mata. Responsnya mencerminkan evolusi panjang. Pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal besar, melindungi konsumsi rumah tangga dan UMKM. Bank sentral menjaga stabilitas keuangan. Tahun 2021 dan 2022, ekonomi bangkit dengan pertumbuhan di atas 5%. Bukan tanpa luka, tapi cukup kuat untuk berdiri lagi. Di balik semua angka itu ada pola yang konsisten. Indonesia tidak pernah menjadi negara yang sempurna mengelola ekonomi. Kesalahan selalu ada. Korupsi, ketimpangan, dan ketergantungan komoditas terus menghantui. Namun ada satu sifat yang sulit diukur, ketahanan sosial. Jaringan keluarga, ekonomi informal, dan kemampuan beradaptasi membuat guncangan tidak langsung berubah menjadi kehancuran total. Kini dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia berdasarkan paritas daya beli. Dari negara yang dulu dianggap terlalu rapuh,
ia berubah menjadi studi kasus tentang bertahan hidup. Bukan karena selalu membuat keputusan benar, tapi karena selalu belajar dari rasa sakit. Pada akhirnya, kisah ekonomi Indonesia bukan tentang keajaiban, ia tentang jatuh, memar, dan bangkit lagi. Tentang sebuah bangsa yang berkali-kali dipukul realitas, namun tetap memilih berdiri. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, satu pelajaran terus bergema. Keras kepala kadang bukan kelemahan. Bagi Indonesia, itu adalah alasan ia masih ada. Namun cerita ini belum selesai, karena ketahanan Indonesia selalu diuji justru setelah dunia mulai percaya bahwa ia sudah aman. Ketika harga komoditas melonjak pada awal 2000-an, batu bara, sawit, dan nikel kembali mengalirkan uang ke dalam negeri. Daerah-daerah penghasil hidup cepat kadang terlalu cepat. Kota kecil berubah jadi kota tambang, konsumsi melonjak, dan optimisme kembali menguat. Tapi di balik itu, ekonomi kembali berjalan di tepi jurang lama. Ketergantungan pada bahan mentah. Saat harga komoditas jatuh pada 2014 dan 2015, pertumbuhan melambat, rupiah tertekan, investor kembali ragu. Indonesia dihadapkan pada pertanyaan klasik yang selalu muncul setiap dekade. Apakah negara ini benar-benar bisa lepas dari siklus boom dan bust? Jawabannya tidak datang dalam bentuk pidato heroik, melainkan lewat keputusan teknokratis yang sunyi. Pemerintah mulai mendorong hilirisasi, terutama di sektor mineral. Nikel yang dulu diekspor mentah, kini dipaksa diolah di dalam negeri. Kebijakan ini menuai kritik keras, gugatan internasional, dan risiko jangka pendek. Tapi disitulah watak keras kepala itu kembali terlihat. Pada 2020-an, dunia beralih ke kendaraan listrik. Tiba-tiba, nikel Indonesia menjadi pusat perhatian global. Pabrik smelter bermunculan di Sulawesi dan Maluku. Investasi asing masuk dalam skala besar, terutama dari Asia Timur. Indonesia tidak lagi sekadar penonton dalam rantai pasok global, melainkan pemain yang mulai berani mengatur posisi. Nilai ekspor meningkat, cadangan devisa menguat, dan struktur ekonomi perlahan berubah meski belum sepenuhnya matang. Namun setiap langkah maju selalu dibarengi bayangan lama. Ketimpangan antar wilayah tetap terasa. Jawa bergerak lebih cepat daripada luar Jawa, ekonomi informal masih menyerap sebagian besar tenaga kerja, di kota-kota besar kelas menengah tumbuh dengan gaya hidup modern, sementara di desa-desa banyak yang masih bertahan di ambang kerentanan. Ketika inflasi global melonjak pada 2022 akibat perang dan gangguan rantai pasok, pemerintah kembali dihadapkan pada dilema lama, menaikkan harga demi fiskal atau menahan demi stabilitas sosial. Subsidi energi kembali menjadi tameng. Keputusan yang mahal, penuh kritik, namun secara politis dan sosial dianggap perlu. Ini bukan keputusan yang ideal dalam buku teks ekonomi, tetapi Indonesia jarang hidup di dunia buku teks. Negara ini hidup di dunia nyata, di mana stabilitas sosial seringkali lebih menentukan daripada kesempurnaan teori. Disinilah inti dari kisah ini mulai terlihat jelas. Indonesia bukan negara yang selalu menang karena strategi jenius. Ia bertahan karena fleksibilitas, karena kemauan untuk berubah saat terdesak, dan keberanian untuk menahan rasa sakit lebih lama demi menghindari kehancuran yang lebih besar. Dari hiperinflasi 1960-an, kehancuran 1998, guncangan global 2008, hingga pandemi dan krisis energi dunia, pola itu terus berulang. Ekonomi Indonesia dibentuk oleh ingatan kolektif akan krisis. Trauma masa lalu membuat kebijakan hari ini lebih berhati-hati. Cadangan devisa dijaga, rasio utang dikendalikan, dan sistem perbankan diawasi lebih ketat. Tidak sempurna, tidak kebal, tetapi jauh lebih siap dibandingkan masa-masa ketika satu guncangan bisa meruntuhkan segalanya. Ketika dunia kini berbicara tentang perlambatan global, fragmentasi ekonomi, dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia kembali berdiri di persimpangan. Dengan bonus demografi yang besar dan sumber daya melimpah, peluang terbuka lebar. Namun tanpa reformasi pendidikan, industri, dan tata kelola, peluang itu bisa kembali berubah menjadi beban. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia selalu diberi kesempatan kedua, bahkan ketiga. Pertanyaannya bukan apakah ia bisa bangkit lagi, tetapi seberapa mahal harga yang harus dibayar setiap kali jatuh. Dan di tengah semua itu, kehidupan terus berjalan. Warung kopi tetap buka, pabrik tetap beroperasi, jalanan Jakarta kembali macet.
seolah ekonomi nasional bukan sekadar sistem, melainkan organisme hidup yang menolak mati. Bangkit berkali-kali bukan karena tidak pernah terluka, tetapi karena sudah terlalu sering terluka untuk takut jatuh lagi. Namun justru di fase inilah klimaks cerita itu muncul. Bukan ledakan dramatis, bukan runtuhnya pasar, melainkan sebuah momen sunyi ketika Indonesia mulai menyadari siapa dirinya sebenarnya. Negara ini bukan raksasa industri seperti Jerman, bukan pusat keuangan seperti Amerika, dan bukan pula negara kecil yang lincah tanpa beban. Indonesia adalah negara besar yang bergerak perlahan, sering tersandung, tapi hampir selalu menolak untuk jatuh terlalu lama. Di awal dekade 2020-an, dunia memasuki era yang lebih keras. Perdagangan global tidak lagi semulus sebelumnya. Negara-negara besar mulai menutup diri, konflik geopolitik meningkat, dan ketidakpastian menjadi norma baru. Bagi Indonesia, ini berarti satu hal. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar bergantung pada keberuntungan siklus global. Setiap keputusan ekonomi kini membawa konsekuensi politik, sosial, dan bahkan historis. Pembangunan infrastruktur yang masif sejak pertengahan 2010-an mulai menunjukkan wajah gandanya. Jalan tol, pelabuhan, dan bandara mempercepat pergerakan barang dan manusia. Biaya logistik perlahan menurun, tapi utang publik ikut naik meski masih dalam batas yang relatif terkendali dibandingkan banyak negara berkembang lain. Sekali lagi, Indonesia berjalan di garis tipis antara dorongan pertumbuhan dan kehati-hatian fiskal. Lalu ada manusia di tengah semua ini. Generasi muda yang tumbuh tanpa ingatan langsung tentang krisis 1998, namun hidup di dunia kerja yang lebih kompetitif dan tidak pasti. Mereka menyaksikan ekonomi digital tumbuh cepat, startup lahir dan runtuh, peluang datang dan pergi dengan kecepatan yang melelahkan. Di sisi lain, generasi yang lebih tua masih membawa trauma lama, membuat kebijakan cenderung defensif. Dua ingatan ini bertemu, kadang bertabrakan, membentuk arah ekonomi masa depan. Titik balik sejati dari kisah ini bukanlah satu kebijakan atau satu angka pertumbuhan. Ia terletak pada kesadaran kolektif bahwa ketahanan tidak cukup jika hanya berarti bertahan. Bangkit berkali-kali akan menjadi sia-sia jika selalu kembali ke pola lama. Indonesia mulai dipaksa bertanya pada dirinya sendiri, apakah keras kepala ini akan menjadi kekuatan transformatif atau sekadar kebiasaan menunda masalah. Pada akhir cerita ini tidak ada penutup yang rapi, tidak ada klaim bahwa Indonesia telah selesai berjuang. Justru sebaliknya, ekonomi Indonesia adalah cerita yang terus ditulis dengan bab-bab yang kadang membanggakan, kadang menyakitkan. Namun satu benang merah tidak pernah putus. Setiap krisis meninggalkan luka, tetapi juga pelajaran. Setiap kejatuhan menanam refleks untuk bangkit. Di tengah dunia yang semakin tidak ramah, Indonesia berdiri bukan sebagai negara yang paling cepat, paling kaya, atau paling efisien. Ia berdiri sebagai negara yang terbiasa dipukul, namun selalu menemukan cara untuk bernapas kembali. Dan mungkin disitulah makna terdalam dari kisah ekonomi Indonesia yang keras kepala. Bukan tentang menjadi yang terbaik, tetapi tentang menolak menghilang dari panggung sejarah.